Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala dari kita sebagai hambanya yang telah menerima begitu banyak karunia, rahmat dan pemberian yang tidak bisa kita nilai dari Allah mulai sejak bangun tidur hingga kita wafat nanti. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai ungkapan rindu kita, ungkapan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah adalah uswatun hasanah, sebagai suri teladan terbaik, sebagai contoh terbaik yang bisa kita tiru, yang menjadi contoh bagi kita selama kita hidup. Di tengah terjangan ataupun serangan LGBT, begitu banyak laki-laki yang telah kehilangan jati dirinya, yang itu harus dikembalikan. Kalau kita melihat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada beliau sebagai panutan, pengajar dari sisi akhlak, yang mana beliau diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, kita juga bisa melihat beliau sebagai uswatun hasanah dari bidang kita. Misalnya, Rasulullah itu adalah pakar dari segala pakar. Beliau pakar ekonomi, beliau juga pakar kepemimpinan, pakar bidang hukum, bidang komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Saya mengambil contoh pada diri saya sebagai seorang praktisi bela diri, yang mana Rasulullah itu adalah seorang ahli bela diri. Beliau mengalahkan Rukanah bin Yazid, pegulat terbaik Jazirah Arab. Umar bin Khattab pun tidak mampu mengalahkan beliau. Ali bin Abi Thalib badannya kecil, tapi beliau adalah ahli pedang. Dengan satu tangannya mampu mengangkat pintu benteng Khaybar dan melemparkan pintu tersebut, padahal pintu tersebut beratnya 900 kg. Terbayang oleh saya, ketika perang Uhud, umat Islam terdesak. Rasulullah meminta, berikan tombak kalian. Rasulullah melempar tombak tersebut, yang mana angin dari tombak tersebut mampu mementalkan para sahabat yang berada di jalur tombak. Sebagai seorang praktisi bela diri, saya terbayang kekuatan otot Rasulullah, kelenturan dan kelentukan otot beliau, sehingga mampu menghasilkan daya lempar yang begitu kuat. Nah, sebagai umat Islam, terus terang saya berkata, belum ada di antara kita yang kondisi fisiknya mendekati Rasulullah. Dada bidang, perut beliau bagikan batu yang ditumpuk ataupun kertas yang dilipat. Keras. Nah, sehingga apa? Tantangan kita pada LGBT tersebut adalah kehilangan laki-laki yang memiliki jati diri sebagai seorang laki-laki yang seharusnya. Yang muncul adalah laki-laki tulang lunak. Oleh sebab itu, melalui ceramah siang hari ini, saya berpesan pada diri saya pribadi dan juga pada para dosen, pada para mahasiswa, apabila berjumpa teman-temannya yang gemulai, laki-laki, istilahnya laki-laki tulang lunak, jangan ditertawakan. Karena secara psikologis, ketika kita tertawa, itu seolah kita menerima kondisi mereka. Begitu juga dengan perempuan yang di balik tirai sana, di balik hijab sana, jangan ditertawakan. Untuk yang hal-hal seperti itu, keraskan tulang mereka. Jangan dikasih lunak tulangnya. Muhammadiyah punya kokam. Umri kerjasamalah dengan kokam. Kalau kurang juga, berikan kita Pak Suci. Jadi, pesan terakhir, apabila ada mahasiswa kita, teman kita, yang tulangnya lunak, keraskan tulangnya. Jangan dikasih lunak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.